Bab 902. Mengundang prasasti. Ketika Louis Lu berkata, suasana di sana menjadi sangatlah hening. Para anggota inti keluarga Liao semuanya menatap Louis Lu dengan mata yang lebar. Mereka terlihat sangat terkejut. Meminjam prasasti leluhur keluarga Liao untuk dibaca. Permintaan seperti ini, bagaimana bisa berani dia katakan keluar? Lalu dia berkata permintaannya tidak keterlaluan. Saat ini semua orang menatap Louis Lu seperti orang yang aneh. Mereka berpikir orang bertopeng ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa makna dari prasasti rahasia leluhur bagi sekte rahasia? Alasan sekte rahasia dapat berkembang. Semuanya mengandalkan prasasti rahasia leluhur. Dengan kata lain, prasasti rahasia leluhur adalah pondasi dari sekte rahasia. Atau dapat dikatakan segalanya dari sekte rahasia. Sekarang orang bertopeng itu ternyata meminta untuk membaca prasasti rahasia leluhur. Apakah dia benar-benar mengira keluarga Liao begitu mudah dikendalikan? Gila. Dia pasti gila. Orang ini bukan datang untuk bernegosiasi, namun datang untuk membalikkan keluarga Liao. Semua orang menoleh ke arah leluhur keluarga Liao. Dan mereka sudah membayangkan yang akan terjadi selanjutnya adalah pertarungan yang sengit. Ternyata benar. Saat ini wajah dari leluhur keluarga Liao berkedut. Amarah dan kemuraman menyatu di dalam tatapannya. Pertarungan besar dapat terjadi kapanpun. Louis Lu tetap tidak takut. Dia kembali berkata, "Petua, kenapa kamu marah? Sebenarnya ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kamu sudah mengetahui identitas aku. Aku ini berasal dari sekte perompak langit. Selain itu tadi kamu juga sudah merasakan. Di tubuhku ada aura dari metode rahasia pewarisan darah keluarga Liao. Hal ini menunjukkan isi dari metode rahasia kalian sudah aku ketahui. Tidak hanya aku ketahui, namun sudah berhasil aku kuasai. Karena aku sudah menguasai metode rahasia pewarisan darah kalian, maka jika membiarkan aku membacanya, apakah ada masalah?" Sebenarnya target Louis Lu bukanlah metode rahasia pewarisan darah. Karena di dalam kekuatan sihir tanpa nama milik bagiannya terdapat bagian itu. Yang benar-benar membuatnya tertarik itu adalah prasasti rahasia leluhur. Dikatakan asal mula darah warisan sekte rahasia itu berasal dari sebuah area makam. Sedangkan prasasti rahasia leluhur itu juga berasal dari area makam kuno itu. Mungkin selain tulisan di permukaan, masih ada beberapa hal lainnya. Jika Louis Lu ingin memeriksa darah warisan, dia hanya dapat mulai memeriksanya dari sana. Jika dia ingin mencapai peningkatan, maka dia harus membaca prasasti rahasia leluhur. Namun, leluhur keluarga Liao berteriak sembarangan. Ucapan yang kamu katakan tadi benar-benar terdengar konyol bagiku. Metode rahasia pewarisan darah milik keluarga Liao telah diam-diam disalin oleh sekte perompak langit. Dan juga sudah Louis Lu kuasai. Namun hal ini berbeda dengan meminjam prasasti leluhur kepada Louis Lu. Hal ini dapat dikatakan seperti ini. Ada seorang perampok lari ke dalam ruangan penyimpanan kami, lalu menyalin seluruh syair kami. Kami tidak mampu menangkapnya. Akhirnya setelah beberapa waktu, perampok itu datang secara terbuka. Lalu berkata lagi pula, aku sudah menghafal seluruh syair tersebut. Lebih baik kamu biarkan aku berkeliling di dalam ruangan penyimpanan kalian saja. Bukankah contoh itu sama seperti ucapan Louis Lu? Jika kami membiarkan kamu masuk, bagaimana dengan citra kami? Ini sudah bukan masalah metode rahasia pewarisan darah lagi, tetapi masalah citra.
Bagaimana mungkin leluhur keluarga Liao menerima permintaan Louis Lu yang tidak masuk akal tersebut? Sembarangan. Aku sudah menahannya sejak tadi. Namun kamu tidak tahu diri. Terus-menerus menantang batasanku. Saat ini aku hanya dapat mengerahkan kemampuan seluruh sekte aku. Bertarung dengan kamu hingga akhir. Kamu tidak perlu berharap pada sekumpulan orang tidak berguna itu. Louis Lu melirik anggota keluarga Liao dengan tatapan mencibir. Lalu energi ilmu pedang dia sebarkan. Seketika badai ilmu pedang terbentuk dan menerjang keluar. Wush wush wush. Ilmu pedang mendominasi. Ratusan anggota inti keluarga Liao tidak bisa memberikan perlawanan. Ketika menghadapi serangan ilmu pedang, jantung mereka terasa tertekan dengan berat. Kemudian mereka semua langsung terhempas terbang. Hanya tersisa leluhur keluarga Liao seorang. Dia berdiri di sana. Jubah putihnya berkibar. Bajingan, kamu kira aku tidak bisa menghadapimu? Suara leluhur keluarga Liao seperti guntur. Kemudian dia menyemburkan darah kental dari mulutnya. Darah itu membentuk anak panah. Lalu menusuk hancur formasi persembunyian dan menerjang ke arah belakang gunung. Tidak butuh waktu lama, suara ledakan terdengar. Formasi persembunyian keluarga Liao hancur, menunjukkan kediaman keluarga Liao yang sebenarnya. Pavilion emas dan menara batu giok terlihat sangat mengesankan. Dan yang paling menakjubkan adalah ada sebuah prasasti setinggi 3 meter yang terbang mendekat dengan cepat. Di permukaannya juga terdapat bekas darah yang disemburkan oleh leluhur keluarga Liao tadi. Dan ketika sedang terbang, batu prasasti itu membesar. Batu prasasti itu melesat. Dengan cepat ukurannya berubah menjadi seperti gunung. Terbang melalui kediaman keluarga Liao, menutupi cahaya matahari, dan membuat semua anggota keluarga Liao merasa terkejut. Leluhur keluarga Liao akhirnya menggunakan prasasti leluhur. Apakah ini prasasti rahasia leluhur? Louis Lu memandangi batu prasasti yang seperti gunung itu. Dia memusatkan tatapannya. Namun dengan cepat dia tersenyum dan berkata, "Petua, bukankah kamu tidak ingin membiarkan aku membacanya? Tutup mulutmu. Hari ini aku akan membuat kamu mati di bawah prasasti leluhur kami." Leluhur keluarga Liao sudah sangat kesal. Namun saat ini wajahnya sedikit pucat. Membiarkan Louis Lu membaca prasasti dan membunuh Louis Lu dengan prasasti leluhur adalah dua hal yang berbeda. Leluhur dapat menggunakan prasasti rahasia leluhur karena juga sudah tidak berdaya. Beberapa hari lalu ketika menstabilkan prasasti leluhur, dia sudah kehilangan banyak darah. Sekarang dia harus menggunakan prasasti leluhur lagi. Yang dia habiskan sudah bukan darah lagi, tetapi darah warisan yang ada di dalam tubuhnya. Dia sedang mengorbankan darah warisan untuk mengendalikan prasasti rahasia leluhur. Karena Louis Lu ini sudah keterlaluan. Duang duang duang. Batu prasasti yang sudah berubah sebesar gunung bergerak dengan cepat. Namun ketika keluar dari belakang gunung, kecepatannya berkurang. Leluhur keluarga Liao sudah kelelahan. Dia dengan kesal berkata, "Kalian semua para sampah. Cepat bantu aku." Mengerti. Anggota inti keluarga Liao yang terhempas tidak berani menunda lagi. Mereka segera mengikuti leluhur keluarga Liao, menyemburkan panah darah ke arah prasasti rahasia leluhur. Hal ini terlihat mengejutkan. Ketika darah mereka menyentuh prasasti leluhur, berari darah warisan mereka terhubung dengan prasasti leluhur. Namun yang benar-benar mengendalikannya hanya leluhur seorang saja. Mereka hanya membantu, bersambung.